Terpaksa menjadi ibu susu sang CEO. Bab 001. Pengkhianatan. Malam itu, Hanum baru saja kembali dari rumah mertuanya. Hanum melihat rumah yang begitu sepi tetapi melihat ada mobil sang suami di luar, itu artinya Galih telah pulang. Hanum berjalan menuju lantai 2 di mana kamarnya berada. Hanum membuka pintu kamar dengan langkah berat. Perutnya yang sudah 9 bulan membuat tubuhnya goyah, tapi hatinya jauh lebih goyah lagi saat mendengar suara-suara dari balik pintu. Tawa renyah seorang perempuan barengan dengan bisikan mesra seorang pria. Dek. Jantungnya berdetak kencang, tangannya bergetar ketika mendorong daun pintu. Dan dunia seolah runtuh di hadapannya. Galih suaminya, ayah dari anak dalam kandungannya, sedang berbaring bersama seorang wanita di ranjang pernikahan mereka. Rambut panjang, riasan tebal, dan tawa penuh kemenangan itu sangat Hanum kenal. Perempuan itu adalah Lilis Karlina, mantan pacar Galih saat duduk di bangku SMA. Hanum membeku, tubuhnya seakan lumpuh, dadanya sesak. Galih. Suaranya parau, penuh ketidakpercayaan. Galih hanya mendengus, tak tampak panik atau menyesal. Dia malah duduk santai, menyampirkan lengannya di bahu Lilis. Kenapa? Kamu udah lihat sendiri, kan? Nggak ada yang perlu dijelasin lagi. Galih. Kanmu sadar nggak aku ini istrimu? Ibu dari anakmu. Hanum meraung, air matanya langsung pecah. Lilis terkekeh, menatapnya dengan pandangan merendahkan. Istrimu. Ah, Hanum. Jangan naif. Galih nggak pernah cinta sama kamu. Kalian menikah karena paksaan wasiat orang tuanya, bukan karena hati. Galih milikku sejak dulu, dan sekarang aku datang untuk mengambil kembali yang seharusnya jadi punyaku. Diam, kamu Lilis. Hanum melangkah maju, tubuhnya gemetar. Kamu nggak punya hak merebut suamiku. Namun Galih justru berdiri, menahan bahu Hanum kasar agar tidak mendekati Lilis. Cukup, Hanum. Aku muak hidup sama kamu. Dari awal aku nggak pernah mau menikah sama kamu. Sernua karena wasiat orang tuamu. Kamu pikir aku bahagia? Hanum menatap suaminya dengan mata membelalak, seolah seluruh udara di paru-parunya menghilang. Galih. Suaranya patah. Dia mencoba berbalik pergi, ingin keluar dari kamar itu sebelum tubuhnya roboh oleh luka batin yang terlalu dalam. Namun Lilis dengan cepat meraih lengannya, mencegahnya. Mau kabur kemana? Hah? Kau bahkan gak bisa melindungi suamimu dari aku. Lepaskan aku, Lilis. Hanum berteriak, mencoba melepaskan genggamannya. Dalam sekejap, Lilis mendorongnya kuat. Hanum kehilangan keseimbangan. Tubuhnya yang hamil besar terhuyung, jatuh menghantam pembatas lantai atas dan lalu tubuhnya terlempar ke bawah. Daf. Jeritan Hanum mengguncang rumah. Darah langsung mengalir deras di antara kedua kakinya. Tubuhnya menggeliat, kedua tangannya mencoba melindungi. Perutnya. Anakku. Tolong. Suaranya nyaris tak terdengar. Galih hanya berdiri di atas tangga, menatap tubuh istrinya yang berlumuran darah. Wajahnya datar, tanpa secuil pun rasa bersalah. Lilis tersenyum puas, lalu menoleh pada Galih. Lihat. Selesai sudah masalahmu. Kalau bayi itu mati, kamu bebas. Kamu bisa menikah denganku tanpa beban. Galih mendengus, lalu menuruni tangga dengan langkah santai. Dia berdiri di samping tubuh Hanum yang merintih kesakitan, menatapnya dengan pandangan penuh jik. Kamu dengar, Hanum? Suaranya dingin. Kalau bayi itu mati, aku bebas dari kamu. Dan jujur saja, aku berharap memang begitu. Air mata Hanum jatuh deras, memandangi wajah suaminya yang dulu ia cintai setengah mati. Galih. Kamu. Tega. Namun Galih hanya berpaling, menggenggam tangan Lilis. Ayo,
Lilis, kita pergi dari sini. Biar orang lain yang urus dia. Galih, jangan pergi. Ku mohon. Hanum menjerit lagi, darah terus membanjiri lantai marmer. Tapi suara langkah kaki Galih dan Lilis yang menjauh lebih menusuk hatinya daripada rasa sakit di tubuhnya. Air mata menetes dari sudut matanya, bukan hanya karena sakit fisik, tapi juga karena hatinya hancur berkeping. Suaminya, pria yang ia cintai, lebih memilih membela perempuan lain yang telah merenggut rumah tangganya. Dengan sisa tenaga, Hanum mencoba menggerakkan tangannya, meraih sesuatu agar bisa bangkit. Namun tubuhnya terlalu lemah. Lam merangkak pelan, meninggalkan bercak darah di lantai marmer rumah itu. Galih. Suaranya nyaris tak terdengar, lirih memanggil. Namun lelaki itu hanya menoleh sebentar dengan wajah dingin. Sudahlah, Hanum. Jangan drama. Kamu yang memulai semua ini. Kalimat itu menusuk lebih dalam daripada luka di tubuhnya. Hanum menggigit bibirnya, menahan isak. La terus merangkak menuju pintu. Setiap sentuhan marmer terasa seperti duri yang menusuk kulitnya. Saat tubuhnya hampir melewati ambang pintu, sebuah suara mengejutkan terdengar. Astagfirullah, Bu Hanum. Seruan panik datang dari arah pagar. Seorang tetangga, Ibu Marni, melihat jelas bagaimana Hanum merangkak dengan kondisi mengenaskan. Tanpa pikir panjang, wanita itu berlari menghampiri, menunduk, lalu berteriak meminta pertolongan orang-orang di sekitar. Cepat! Tolong angkat Bu Hanum. Dia pendarahan. Beberapa warga yang mendengar segera berdatangan. Mereka terkejut melihat Hanum dalam keadaan sekarat, sementara mereka baru saja melihat mobil Galih yang meninggalkan rumah pada malam itu. Hanum hanya bisa memejamkan mata, tubuhnya diangkat oleh warga, dibawa tergesa menuju mobil tetangga yang siap melarikannya ke rumah sakit. Dalam benaknya, ia hanya sempat berbisik dalam hati, Tuhan. Jika memang Engkau masih beri aku hidup, jangan biarkan anakku terlahir dalam rumah yang penuh pengkhianatan ini. 302. Ditinggalkan dan diceraikan. Suara deru mobil tetangga yang dipacu kencang masih menggema di telinga Hanum. Etika kesadarannya mulai memudar. Tubuhnya terkulai di kursi roda darurat saat perawat membawanya ke ruang UGD. Teriakan dokter dan bidan bercampur dengan suara alat medis yang berdenting cepat. Tekanan darahnya turun. Cepat, siapkan infus. Janin tidak stabil, kita harus segera bertindak. Hanum berusaha membuka mata, tapi kelopak itu terasa berat. Yang terdengar hanya bisikan doa dari beberapa warga yang ikut mengantar. Hatinya gemetar, dia tahu, yang dipertaruhkan bukan hanya nyawanya, tapi juga nyawa anak yang dikandungnya. Beberapa jam kemudian, tangisan pilu mengguncang ruang rawat. Hanum, dengan tubuh lemah, histeris mendengar kabar dari dokter. Bu Hanum, maafkan kami. Bayinya tidak bisa diselamatkan. Kata-kata itu seperti petir yang menyambar jantungnya. Tubuhnya bergetar hebat, dia memegangi perutnya yang kini terasa hampa. Air matanya tumpah, suaranya pecah penuh kepedihan. Tidak, tidak, jangan ambil anakku. Jangan. Hanum berteriak sampai suaranya serak, tangannya meraih udara kosong, seakan ingin menggenggam sesuatu yang baru saja direbut darinya. Perawat mencoba menenangkannya, namun Hanum terus menangis tanpa henti, seolah dunia runtuh menimpa dirinya. Pintu kamar terbuka keras. Galih muncul dengan wajah datar, matanya tak memancarkan penyesalan sedikit pun. Dia hanya berdiri di sana, mengenakan kemeja kusut, napasnya berat. Sudah cukup, Hanum. Berhentilah menangis, ucapnya dingin. Ucapan itu membuat semua orang di ruangan sontak menoleh dengan tatapan tidak percaya. Hanum mendongak, menatap pria yang seharusnya menjadi sandaran hidupnya. Air matanya menetes deras. Kamu tega sekali, Galih. Kamu nggak kehilangan apapun. Tapi aku kehilangan segalanya.
Galih tak menjawab, hanya menunduk sebentar, lalu melirik ke arah pintu. Di sanalah Lilis berdiri, setengah bersembunyi, wajahnya pucat ketakutan. Dan tepat saat itu, Miranti ibu Galih datang tergopoh-gopoh bersama sopir keluarga. Begitu memasuki ruangan, pandangannya langsung tertumbuk pada Hanum yang terbaring lemah di ranjang, lalu bergeser ke arah Lilis yang berdiri di belakang. Wajah Miranti menegang, matanya menyipit penuh amarah. "Lah mengenali sosok itu. Kamu lagi." Desisnya tajam. "Aku sudah sering lihat kamu jalan dengan Galih. Jadi ini semua ulahmu." Lilis panik, wajahnya pucat pasi. Bukan, Tante. Aku." Namun Miranti sudah melangkah maju, menunjuk tepat ke arahnya. "Diam. Jangan berani-berani lagi kau muncul di depan mataku. Gara-gara kamu, Hanum sampai kehilangan 4 anaknya." Suasana ruangan mendadak mencekam. Hanum hanya bisa menangis, tubuhnya bergetar, sementara Galih berdiri kaku di antara ibunya dan selingkuhannya. Namun tetap saja, ia tidak berkata satu kata pun untuk membela Hanum. Ruangan itu seperti membeku. Hanya suara isakan Hanum yang terdengar, memecah keheningan yang menusuk. Tubuhnya bergetar, matanya merah basah, bibirnya bergetar tak kuasa menahan luka yang mengiris jiwa. "Anakku, anakku, sudah nggak ada," bisiknya parau, menatap kosong ke langit-langit. Miranti mendekat, menggenggam tangan Hanum erat-erat. Wajahnya ikut berlinang air mata. "Sabar, nak. Sabar. Tuhan pasti punya rencana lain." Namun Hanum menggeleng lemah, suaranya pecah. "Bu, aku udah nggak punya apa-apa lagi. Anakku diambil. Suamiku juga direbut." Kata-kata itu membuat dada Miranti kian sesak. Dia melirik ke arah anak lelakinya yang berdiri diam seperti batu. "Galih, kau dengar sendiri kan? Lihat istrimu. Dia baru saja kehilangan anaknya, kehilangan masa depannya. Dan kau masih diam saja." Galih menarik napas panjang, menunduk sejenak lalu berkata dengan nada dingin, "Bu, jangan salahkan Lilis. Apa yang terjadi tadi? Tuh kecelakaan. Hanum terlalu emosional, dia yang memaksa." "Galih." Suara Miranti meninggi, penuh amarah, dia menepuk meja kecil di samping ranjang hingga perawat terlonjak kaget. "Jangan kau balikkan fakta. Aku tahu kau selingkuh, aku tahu kau main gila dengan perempuan murahan itu di belakang istrimu." Lilis tersentak, wajahnya memerah antara malu dan panik. "Tante, jangan seenaknya bicara. Aku enggak." "Diam," bentak Miranti, matanya menyala-nyala. "Kau kira aku buta? Beberapa kali aku lihat kau dengan Galih, dan sekarang. Lihat akibatnya. Hanum hampir mati, cucuku mati, dan kau berdiri di sini tanpa rasa bersalah." Hanum menutup wajahnya dengan kedua tangan. Isakannya makin keras, tubuhnya terguncang hebat. "Kenapa? Kenapa kalian tega banget sama aku? Aku udah kasih semua yang aku punya. Tapi kalian hancurkan semua dalam satu hari." Galih mendengus, wajahnya mulai gelap. "Hanum, jangan lebay. Anak kita memang nggak selamat, tapi itu bukan salah aku. Dan soal Lilis, aku memang cinta sama dia. Aku nggak bisa terus pura-pura bahagia karena kamu." Kata-kata itu menghantam Hanum lebih keras daripada berita kematian bayinya. Dia menurunkan tangannya, menatap Galih dengan mata nanar, penuh luka. "Cinta. Kamu bilang cinta. Setelah nginjek-nginjek pernikahan kita, setelah kamu bunuh anak kita. Itu yang kamu sebut cinta." Lilis melangkah maju, berusaha berdiri di sisi Galih. "Hanum, sudahlah. Kau dan Galih kan menikah karena perjodohan, bukan karena saling mencintai. Kau sendiri tahu itu. Jadi jangan salahkan kalau sekarang dia memilih. 5. Yang dia mau. 1. Diam, kamu.
Bentak Miranti. Lilis kembali terkejut mendengar suara itu. Hanum tertawa getir di tengah tangisnya, suaranya serak. Dan kamu, perempuan gak tahu malu. Kamu rebut suami orang, dorong aku sampai hampir mati, lalu sekarang berdiri di sini tanpa rasa bersalah. Miranti bergetar marah, hampir menamparkan Lilis jika perawat tak buru-buru menahannya. Keluar kau dari sini, Lilis. Aku sumpahi, jangan pernah dekat-dekat lagi dengan keluargaku. Galih menahan ibunya. Cukup, Bu. Jangan ikut campur. Aku sudah buat keputusan. Aku akan ceraikan Hanum. Au mau hidup sama Lilis. Ucapan itu membuat ruangan terdiam. Hanum menatap kosong, tubuhnya limbung seakan darahnya mengalir abis. Miranti ternganga tak percaya, lalu menatap putranya dengan mata yang nyaris tak bisa mengenali. Kau bukan anak yang aku besarkan, Galih, suaranya lirih tapi tajam menusuk. Anak yang aku besarkan tidak akan mengorbankan istri dan anaknya demi perempuan seperti ini. Galih tidak menjawab, dia hanya menggenggam tangan Lilis, menariknya lebih dekat, seolah ingin menunjukkan pilihannya di depan semua orang. Hanum tersenyum pahit di balik air mata. Senyum yang lebih mirip luka menganga. Baik, Galih. Kalau itu maumu, ceraikan aku. Tapi ingat, apa yang kalian tanam hari ini, suatu saat akan kalian tuai. Suasana hening, hanya terdengar detak jam dinding dan isakan Hanum yang masih tersisa. Miranti berdiri di sisi ranjang, menggenggam tangan Hanum lebih erat seakan berjanji tidak akan membiarkannya sendirian lagi. Sementara itu, Galih melangkah pergi bersama Lilis, meninggalkan aroma pengkhianatan yang tak akan pernah bisa Hanum lupakan. Jangan menangis, nak. Ibu akan memihak kamu. Ucap Miranti penuh kasih sayang. 6.03. Sebulan kemudian. 1 bulan telah berlalu. Luka Hanum memang belum sembuh, tapi ia berusaha belajar bangkit. Setiap malam bayangan wajah bayinya yang tak pernah sempat ia peluk masih datang dalam mimpi, namun Miranti selalu ada di sisinya, memberi pelukan dan kata-kata penghiburan. Hari itu, Miranti mengajaknya menghadiri sebuah acara keluarga besar di rumah kerabatnya. Kamu ikut denganku saja, Hanum. Jangan terus menyendiri di rumah. Kamu butuh udara baru, ucap Miranti lembut. Hanum hanya mengangguk. Hatinya masih berat, tapi ia tak kuasa menolak permintaan perempuan yang sudah lebih ia anggap sebagai ibu kandung ketimbang mertuanya. Malam itu, rumah keluarga Biantara menyambut dengan gemerlap cahaya lampu kristal. Para tamu berdatangan dengan pakaian mewah, obrolan mereka berbaur dalam musik lembut yang dimainkan oleh musisi profesional. Hanum yang hanya mengenakan gaun putih sederhana duduk di pojok ruangan. Wajahnya tenang, meski di balik sorot matanya tersimpan luka yang belum sembuh. Di lantai 2, Abraham Biantara berdiri tegap dengan jas hitamnya. Usianya 35 tahun, wajahnya tampan namun dingin, seolah terbentuk dari kesedihan yang ia pendam. Sejak kepergian istrinya tepat sebulan lalu, ia lebih sering diam, jarang turun ke keramaian. Namun malam ini, ia hadir demi acara penyambutan sang bayi, anak sermata wayangnya yang kini menjadi pusat hidupnya. Tatapannya menelusuri ruangan, menilai tamu-tamu yang hadir tanpa minat. Hingga pandangannya terhenti pada sosok seorang perempuan muda yang duduk di sudut ruangan yaitu Hanum. Ada sesuatu dalam sorot mata itu yang membuat Abraham terpaku, mata yang memantulkan luka yang sama dengannya. Seolah terhubung oleh takdir, Hanum tiba-tiba menoleh. Pandangan mereka bertemu, sesaat, waktu seakan berhenti. Namun momen itu buyar ketika seorang pelayan menghampiri Abraham dengan wajah panik. Tuan besar, Tuan muda, kembali menangis. Tuan muda, tidak mau minum susu formula lagi. Wajah Abraham menegang. Lah segera melangkah pergi, menyusuri koridor panjang menuju kamar tempat bayinya dirawat.
Di dalam, beberapa pengasuh kebingungan menimang-nimang bayi mungil yang terus menangis keras. Kami sudah coba berbagai merek susu, Tuan. Tapi Tuan Muda tetap menolak. Abraham mengambil bayinya dengan hati-hati, mendekapnya erat. Tenanglah, nak. Papa di sini. Namun tangisan itu tak kunjung reda, membuat dada Abraham makin sesak. Di sisi lain, di ruang tamu, Siska, ibu Abraham sedang berbincang dengan Miranti. Obrolan mereka terhenti ketika Hanum mendekat, wajahnya sedikit pucat, namun masih bisa tersenyum sopan. Permisi, Bu. Saya bisa minta diantar ke kamar kecil. Dada saya terasa agak nyeri. Siska menatapnya kaget, lalu melirik Miranti dengan tanda tanya. Miranti menghela napas pelan, lalu berbisik lirih. Hanum, sebulan lalu baru saja kehilangan anaknya. Tapi karena usia kandungannya sudah cukup besar, asnya 7. Masih keluar sampai sekarang. Seketika mata Siska membelalak. La terdiam beberapa detik, seolah sesuatu menyambar pikirannya. Apa? Asi. Miranti mengangguk perlahan. Lia, tapi tolong jangan ditanya-tanya dulu. Hatinya masih sangat rapuh. Pelayan rumah menghampiri, bersiap mengantar Hanun ke kamar mandi. Siska menatap punggung Hanum yang perlahan menjauh, lalu kembali menoleh ke Miranti. Miranti. Bisiknya dengan suara rendah tapi bergetar. Bagaimana kalau? Miranti terkejut. Apa maksudmu? Siska menggenggam tangan sahabat lamanya itu, matanya berkilat penuh harapan. Ikut aku ingin kau lihat cucuku. Dia menolak semua susu formula. Mungkin Tuhan sudah menyiapkan jawabannya lewat Hanum. Miranti tercekat, hatinya bergetar. Dalam sekejap, ia sadar bahwa takdir sedang menuntun Hanum pada jalan baru. Jalan yang mungkin akan menyembuhkan luka hatinya sendiri. Mereka berdua pun melangkah cepat menuju kamar bayi. Di dalam, tangisan mungil itu terdengar nyaring, menusuk telinga sekaligus hati. Langkah Hanum yang hendak menuju kamar mandi mendadak terhenti. Dari arah koridor panjang, suara tangisan bayi terdengar begitu nyaring, menusuk telinga sekaligus hatinya. Suara itu terasa akrab, suara yang seharusnya ia dengar sebulan lalu dari anaknya yang tak pernah sempat menangis. Tangisan itu seperti magnet, menuntun langkah Hanum tanpa ia sadari. Tubuhnya bergetar, dadanya terasa makin nyeri, asnya seperti mendesak keluar. La menggenggam kain gaunnya, menahan sesak yang tiba-tiba menyeruak di dada. Di ujung koridor, pintu kamar terbuka. Beberapa pengasuh terlihat panik, berusaha menenangkan bayi mungil yang terus menangis keras di pelukan Abraham. Wajah pria itu tegang, matanya merah, peluhnya bercucuran meski ia berusaha terlihat tegar. Coba lagi. Pinta Siska, Miranti yang melihat itu pun tak tega. Hanum berdiri di ambang pintu, jantungnya berdegup kencang. Tanpa sadar, bibirnya bergetar memanggil lirih. Boleh. Saya coba menggendongnya. Ruangan sontak terdiam, semua mata tertuju padanya. Abraham menoleh, menatap Hanum dengan tatapan dingin bercampur heran. Seolah mempertanyakan siapa perempuan asing yang berani menawarkan diri. Para pengasuh saling pandang, jelas ragu. Seorang dari mereka bahkan berbisik, "Tuan, apa ini aman?" Miranti yang lebih dulu berada di sana berdiri dan segera maju. Dia meraih tangan Hanum, menuntunnya masuk. Tenang, dia bukan orang lain. Hanum ini keluarga Ita. Suaranya mantap, memberi jaminan. Hanum menunduk sopan, meski dalam hatinya berperang hebat antara harapan dan luka. Siska lalu menatap Abraham, suaranya tegas namun lembut, "Abraham, izinkan dia. Percayalah, mungkin ini yang cucuku butuhkan." Abraham menatap wajah ibunya, lalu kembali pada Hanum. Ada keraguan di matanya. Tapi di sisi lain, tangisan bayi. 8.
Yang tak juga reda membuatnya nyaris putus asa. Setelah hening sesaat, ia menyerahkan bayi mungil itu dengan tangan gemetar. Hati-hati, katanya dingin dan Hanum tahu itu bukan sekedar peringatan, tapi hal yang memang semestinya akan dia dengar. Hanum menyambutnya dengan hati-hati. Begitu tubuh kecil itu berpindah ke pelukannya, Hanum menahan napas, wangi bayi itu menyeruak ke hidungnya, membuat dadanya perih. Air mata langsung menggenang di pelupuknya. Ajaibnya, tangisan bayi itu perlahan mereda. La tidak lagi menjerit, hanya merengek kecil lalu menempelkan wajah mungilnya ke dada Hanum. Tangannya yang kecil menggenggam kain gaun Hanum, seakan mencari sesuatu. Hanum tercekat, rasa penuh menyeruak dalam dirinya. Dadanya yang sudah bengkak sejak tadi semakin nyeri, asnya seakan mendesak keluar. La menunduk, menatap bayi itu dengan mata berair. Dia mungkin lapar. Bisiknya hampir tak terdengar. Semua orang di ruangan tertegun. Para pengasuh saling berpandangan, tak percaya dengan apa yang mereka saksikan. Abraham berdiri mematung, matanya tak lepas dari wajah Hanum yang kini dipenuhi air mata. Ada sesuatu yang menusuk dadanya, sesuatu yang sudah lama ia kubur sejak istrinya pergi. Hanum, bisakah kamu menyusuinya? Pinta Siska lembut, namun hal itu justru membuat Abraham marah. Bu, bentaknya. Hanum. Siska tak peduli, tetapi Hanum tak berani mengambil keputusan. Hanum, wanita yang baru saja kehilangan bayinya. Asinya sangat murni. Dan itu sangat bagus untuk diberikan pada Kevin, ujar Siska. Abraham menghela napas. Siska meminta Hanum menyusui, dan Siska mengajak Abraham untuk keluar dan berbicara. Malam itu, setelah bayi mungil itu terlelap tenang dalam dekapan Hanum, suasana kamar berubah hening. Siska menatap Larna penandangan itu Hanum dengan wajah penuh air mata, namun lembut dan tulus menggendong cucunya. Hatinya yang gundah sejak sebulan lalu seolah mendapat jawaban dari langit. Dia mendekat pada Abraham yang masih berdiri tegap, wajahnya tegang setelah berbicara tadi. Dengan suara bergetar, Siska berbisik. Abraham, kau lihat sendiri, bukan? Bayi ini membutuhkan dia. Sejak istrimu pergi, tidak ada satupun perempuan yang bisa menenangkannya. Kecuali perempuan ini. Dia Hanum. Menikahlah dengannya. Lanjut Siska. Abraham terdiam, rahangnya mengeras. Matanya menatap tajam ke arah ibunya. Elbu, jangan gegabah. Aku tidak mungkin menikah lagi secepat ini. Istriku baru saja pergi. Dia pergi baru sebulan. Suaranya serak, ada luka yang ia sembunyikan di balik ketegasannya. Siska menggeleng pelan, matanya berkaca-kaca. Nak, aku tahu kau masih berduka. Tapi bayi ini, cucuku. Dia butuh kasih sayang seorang ibu. Susu formula tak bisa menggantikannya, dan pengasuh hanya bisa sebatas menggendong. Kau tahu betul, kasih sayang seorang ibu itu tidak tergantikan. Abraham menunduk, tangannya mengepal. La menatap anaknya yang terlelap di pelukan Hanum, lalu mengalihkan pandangan ke arah lain, seakan menolak mengakui apa yang sebenarnya sudah ia lihat. 9. Aku tidak bisa, Bu. Aku tidak bisa menikah dengan perempuan itu. Tapi kenapa? Tanya Siska pelan. Karena aku tidak mengenalnya. Karena aku belum siap, karena... Ia terhenti, menelan kata-kata yang terasa pahit di tenggorokannya, aku masih mencintai istriku. Siska menggenggam tangan putranya erat. Abraham. Cinta pada almarhumah boleh tetap kau simpan dalam hatimu. Tapi jangan biarkan anakmu tumbuh tanpa kasih sayang seorang ibu. Setidaknya, beri dia kesempatan untuk mengenal kehangatan itu. Abraham terdiam lama, dadanya naik turun. Wajahnya keras, tapi hatinya goyah. Setelah keheningan yang panjang, akhirnya ia mengembuskan napas berat. Baiklah,
Kalau memang itu maumu, Bu. Tapi aku tidak mau terburu-buru. Atur pertemuan, biar aku menilai sendiri siapa perempuan itu. Siska mengangguk mantap, seulas senyum lega muncul di wajahnya. Lah tahu putranya sudah memberi lampu hijau. Keesokan harinya, Miranti memanggil Hanum yang sedang duduk di serambi rumah besar keluarga Biantara. Wajah Miranti tampak serius, suaranya penuh pertimbangan saat berbicara. Hanum, ada sesuatu yang perlu Elbu sampaikan padamu. Siska, ibunya Abraham, ingin mempersuntingmu untuk putranya. Lah ingin kau menjadi istri Abraham sekaligus ibu susu untuk cucunya. Hanum terperangah, tangannya refleks meremas kain bajunya. Apa? Menikah? Dengan Tuan Abraham? Suaranya tercekat, matanya berkaca-kaca. Miranti menghela napas panjang, lalu menatapnya lembut. Hanum, ibu tahu ini mendadak. Elbu tahu hatimu masih penuh luka. Tapi Siska melihat ketulusanmu. Dia percaya kau bisa menjadi ibu yang baik untuk cucunya. Hanum menunduk, hatinya kacau, bagaimana mungkin ia menikah lagi, bahkan ketika luka pengkhianatan Galih dan kematian bayinya belum sembuh. Namun, di sudut hatinya, ia teringat bayi mungil itu, tatapan matanya, tangisnya yang reda dalam pelukannya. Bu, aku belum siap lagi untuk memulai pernikahan yang baru. Air mata mengalir di pipinya. Miranti mengusap bahunya lembut. Elbu mengerti, tapi Hanum. Kau lihat sendiri bayi itu, bukan? Dia butuh kamu. Dia mencari kehangatanmu, kau satu-satunya yang bisa menenangkannya. Hanum menutup wajahnya dengan kedua tangan, tubuhnya bergetar. Aku tidak tahu apakah ini jalan yang benar. Tapi aku tidak tega, Bu. Bayi itu, seperti anak aku sendiri. Seolah Tuhan mengirimnya untuk mengisi ruang kosong di hatiku. Miranti tersenyum haru, menatap Hanum dengan bangga. Kalau begitu, terimalah, Nak. Mungkin ini cara Tuhan menyembuhkan luka kita. Dengan hati yang campur aduk, Hanum akhirnya mengangguk. Setengah menolak, setengah menerima. 10.04. 2 minggu kemudian. Ruang tengah keluarga Biantara malam itu terasa hening, hanya denting jam antik yang sesekali terdengar. Hanum duduk dengan canggung di sisi Miranti. Sejak kepergiannya dari rumah Galih, ia memang lebih sering berada di dekat mantan mertuanya itu, satu-satunya orang yang masih memandangnya sebagai anak. Siska duduk di kursi utama, menatap Hanum dengan sorot penuh pertimbangan. Aku sudah lama memperhatikanmu, Nak. Waktu acara syukuran bayi Kevin bulan lalu. Aku melihat sendiri bagaimana kamu menggendongnya. Bayi itu diam, tenang, seolah menemukan pelukan yang ia cari. Dari situlah aku tahu, kamu bukan wanita biasa. Hanum menunduk, wajahnya memerah. Hatinya perih karena mengingat malam itu juga adalah tepat sebulan setelah ia kehilangan bayinya sendiri. Langkah sepatu terdengar mendekat. Abraham muncul dari lorong, posturnya tegak dengan kemeja hitam yang sederhana namun menegaskan wibawanya. Pandangannya langsung jatuh pada Hanum, menelisik tajam, mengingat kembali pertemuan singkat saat pesta itu. Tatapan mereka bertemu sepersekian detik, membuat dada Hanum bergetar tak nyaman. Jadi, inilah yang Elbu bicarakan, ucap Abraham datar. Wanita itu. Abraham duduk dengan kaki terangkat satu di menatap dingin ke arah Hanum. Hanum tersentak kecil. Wanita itu. Gumamnya lirih, seolah dirinya bukan manusia, hanya sekadar objek. Abraham, tegur Siska. Jangan bicara begitu, Hanum bukan sembarang perempuan. Dia keluarga Miranti, dan aku sudah tahu betul kisahnya. Abraham mendesah berat. Aku tidak melupakan wajahnya. Saat pesta itu, aku memang memperhatikannya. Dia duduk sendiri di sudut ruangan, tapi matanya penuh luka. Lalu bayi itu diam saat berada di pelukannya. Itu memang mengejutkan. Tapi,
Ia kembali menatap lurus ke arah Hanum, nadanya mengeras, aku tidak pernah berniat menikah lagi. Istriku baru sebulan lebih pergi. Aku tidak mau mengkhianati ingatan tentangnya. Siska meraih tangan putranya. Bukan soal mengganti istrimu, Bian. Ini soal Kevin. Kau lihat sendiri, tidak ada susu formula yang bisa diterimanya. Dia butuh ibu susu. Dia butuh kasih sayang seorang perempuan yang kehilangan, sama seperti dia kehilangan ibunya. Abraham menahan rahang, jelas sedang berperang dengan dirinya sendiri. Ingatan saat melihat Hanum di pesta itu muncul lagi. Wanita yang tampak rapuh, tapi di balik itu tersimpan ketegaran yang membuatnya diam-diam terkesan. Akhirnya ia menghela napas panjang. Baik, kalau memang harus. Ada syaratnya. Hanum mendongak, menahan detak jantungnya yang kencang. Syarat pertama, kamu boleh tinggal di rumah ini sebagai pengasuh Kevin sampai pernikahan berlangsung. Kedua, kamu tidak boleh pernah mengaku Kevin sebagai anakmu. Dia adalah putraku, darah biantara. Kamu hanya ibu susu, bukan ibu kandung. Dan terakhir, tatapannya menusuk, tidak ada cinta di antara kita. Pernikahan ini hanya formalitas. Untuk menjaga nama baik keluarga dan melindungi Kevin dan tidak lebih. Miranti terhenyak. Abraham. 11. Namun Hanum memejamkan mata, menahan perih di matanya. Dia teringat Kevin yang menangis keras malam pesta itu, dan betapa dada yang kosong ini justru terasa penuh setiap kali mendengarnya. Dengan suara bergetar, ia menjawab, saya akan melakukannya. Demi anak itu, bukan untuk saya, bukan juga untuk pernikahan. Siska menatapnya haru. Tuhan memberkati keputusanmu, nak. Abraham hanya diam. Meski nadanya dingin, matanya menyiratkan sesuatu yang tak bisa ditebak, seperti sedang berusaha meyakinkan dirinya sendiri bahwa semua ini hanyalah urusan kewajiban, padahal jauh di lubuk hati ia tahu Hanum sudah meninggalkan jejak sejak pertemuan pertama. Beberapa hari berlalu. Pagi itu, gerbang besar rumah keluarga Biantara terbuka. Mobil Miranti melaju pelan masuk halaman luas yang dipenuhi pepohonan rindang dan taman bunga yang tertata rapi. Hanum duduk di samping Miranti, tangannya meremas ujung kerudung, wajahnya pucat karena gugup. Tenang saja, nak, ucap Miranti menepuk tangan Hanum. Kamu tidak sendiri. Aku percaya kamu bisa menjalani ini, memulai hidup baru. Hanum mengangguk kecil. Meski hatinya berat, ia sudah bertekad, demi bayi itu dan demi melupakan semua kisah hidupnya yang pahit. Sesampainya di teras utama, beberapa pelayan sudah menunggu. Mereka menunduk sopan, namun tatapan mata mereka penuh tanya. Tak ada yang berani berkomentar, hanya bisik-bisik pelan yang sesekali terdengar. Ini Hanum, jelas Miranti tegas. Mulai hari ini dia akan tinggal di sini. Salah satu pelayan, Mbok Sarti, menatap Hanum lama, lalu tersenyum lembut. Selamat datang, Nduk. Semoga betah di sini. Hanum membalas dengan senyum gugup. La menunduk hormat sebelum mengikuti langkah Miranti masuk ke dalam rumah. Di ruang tamu yang luas dan elegan, Abraham sudah berdiri menunggu. Penampilannya rapi dengan kemeja putih, rambut hitamnya disisir ke belakang. Wajahnya tetap dingin, sorot matanya menusuk Hanum tanpa ekspresi. Jadi kau datang. Ucapnya datar. Hanum hanya menunduk. Lia, Tuan. Miranti hendak menegur dinginnya sikap Abraham, namun Hanum buru-buru menahan lengannya, memberi isyarat bahwa ia baik-baik saja. Mulai hari ini, kau akan menempati kamar di lantai 2, dekat kamar Kevin, jelas Abraham. Tugasmu jelas, menjaga Kevin, memberinya susu, memastikan dia sehat. Selain itu, tidak ada urusan lain. Kau bukan nyonya rumah ini. Ingat perjanjian kita. 1. Kata-kata itu menusuk, tapi Hanum hanya bisa mengangguk. Saya mengerti.
Abraham menatapnya sejenak, lalu berbalik tanpa banyak kata lagi. Bisarti, antar dia ke kamarnya. 12. Kamar yang diberikan untuk Hanum cukup luas, dengan jendela besar menghadap taman. Saat pintu ditutup, Hanum menghela napas panjang, mencoba menenangkan dirinya. Baru saja ia ingin duduk di ranjang, terdengar tangisan nyaring dari kamar sebelah. Tanpa pikir panjang, Hanum berlari keluar dan masuk ke kamar bayi. Di sana, dua pengasuh tampak panik, mencoba menenangkan Kevin yang menangis keras. "Kenapa tidak diam-diam juga, Mbak?" Salah satu pengasuh mengeluh. Hanum mendekat. "Boleh. Saya coba," tanyanya pelan. Kedua pengasuh itu saling pandang ragu. Namun akhirnya mengangguk. Hanum meraih bayi mungil itu dengan hati-hati, lalu mendekapnya erat. Tangisan Kevin mereda perlahan. La menatap Hanum dengan mata bulat bening, seakan mengenali kehangatan asing yang sekaligus familiar. Dada Hanum terasa sesak, air susunya kembali keluar, tubuhnya bereaksi alami seakan memang untuk anak ini. "Diam. Ya, nak. Jangan nangis lagi," bisik Hanum dengan suara lembut yang nyaris pecah karena emosi. Saat itu juga, tangisan Kevin benar-benar berhenti. La tertidur pulas di pelukan Hanum, kepalanya bersandar di dada Hanum seolah menemukan rumahnya. Dari balik pintu yang terbuka sedikit, Abraham berdiri. La memperhatikan dengan mata tajam namun tak bisa menyembunyikan keterkejutannya. Bayi yang semalam terus menangis akhirnya diam hanya dengan pelukan seorang wanita yang bahkan bukan ibunya. Rahangnya mengeras, ada sesuatu dalam dirinya yang berontak. Dia masuk perlahan. Taruh dia di tempat tidur. Hanum tersentak, buru-buru menoleh. "Tuan, maaf, saya hanya ingin." "Aku bilang, taruh dia." Suaranya dingin, tapi samar terdengar getar emosi di dalamnya. Hanum mengangguk patuh, lalu membaringkan Kevin ke ranjang bayi dengan hati-hati. Bayi itu tetap tertidur pulas, tak terganggu sama sekali. Abraham mendekat, tatapannya masih tajam pada Hanum. "Jangan terlalu larut. Ingat, kau bukan ibunya." 2. Kata-kata itu menusuk sekali lagi. Namun Hanum hanya menunduk. "Saya mengerti, Tuan." Dalam hati, Abraham sebenarnya tengah dilanda dilema. La melihat sesuatu di diri Hanum, kekuatan lembut yang bahkan tak dimilikinya sendiri. Namun ia tak ingin mengakuinya. Karena, rasa kehilangan itu masih segar di ingatannya. 13:05. Bayangan itu masih tersimpan meskipun tak bisa disentuh lagi. Jam menunjukkan pukul 2 dini hari. Hening menyelimuti rumah besar keluarga Biantara. Semua pelayan sudah terlelap, hanya cahaya lampu koridor yang samar menerangi lantai 2. Hanum terbangun karena suara tangisan nyaring. La segera bangkit, meraih selendang untuk menutupi tubuhnya, lalu bergegas turun dari ranjang berjalan ke arah box baby. Kevin menangis keras, wajah mungilnya memerah, tangannya mengepal seolah menolak keheningan malam. "Sayang. Tenang. Ya. Ibu di sini," bisik Hanum, meski lidahnya sempat keluh menyebut kata ibu. Dengan cekatan ia mengganti popok yang sudah penuh, lalu menggendong Kevin di pelukannya. Bayi itu masih menangis, matanya mencari sesuatu. Hanum tahu betul apa yang ia butuhkan. Dadanya sudah terasa bengkak sejak sore, tanda bahwa ASI-nya harus keluar. Pelan-pelan, dengan ragu, Hanum menyusui Kevin. Tangisan itu langsung mereda, berganti dengan suara isapan kecil yang ritmis. Hanum menunduk menatap wajah mungil itu, air matanya mengalir begitu saja. "Seharusnya ini untuk anakku," bisiknya lirih. "Tapi Tuhan menitipkannya untukmu, nak. Semoga aku kuat." Sementara itu, di ruang kerjanya yang masih terang, Abraham duduk dengan wajah letih. Dokumen di hadapannya sudah tak terbaca lagi karena pikirannya melayang entah kemana.
La menutup mata sejenak, lalu memutuskan keluar untuk meneguk segelas air. Saat melangkah di koridor, samar ia mendengar suara tangisan bayi dari kamar Kevin. Refleks ia mempercepat langkah, khawatir pengasuh tidak sigap. Namun, ketika ia berhenti di depan pintu dan sedikit membukanya, pandangannya terhenti. Matanya membeku. Di dalam sana, Hanum tengah duduk di kursi goyang, tubuhnya membungkuk lembut sambil menyusui Kevin. Wajah wanita itu pucat tapi teduh, matanya sayu penuh kasih. Dan Kevin tidur tenang dalam pelukannya, seakan menemukan kehangatan yang telah hilang sejak ibunya tiada. Dalam bayangan samar, Abraham melihat sosok mendiang istrinya. Senyum lembut itu, cara menggendong, cara menunduk penuh kasih, semuanya seperti terulang kembali. Dada Abraham berdebar keras. Ada perasaan asing yang menyesakkan, antara kerinduan dan keterkejutan. Kakinya melangkah sendiri masuk ke kamar tanpa ia sadari. Hanum yang tengah larut dalam tangis kecilnya sontak tersentak ketika melihat bayangan tubuh tegap berdiri di ambang pintu. Tuan. Suaranya tercekat, buru-buru ia menutupi dadanya dengan selendang. Wajahnya memerah, tubuhnya kaku karena malu. Abraham terdiam beberapa detik, matanya berusaha berpaling namun tak bisa. Ada sesuatu yang menusuk batinnya, pemandangan yang begitu manusiawi sekaligus menyakitkan. Sadar sudah terlalu jauh, ia segera memalingkan wajah, lalu bergumam dengan suara berat, "Maaf. Saya tidak bermaksud." Hanum hanya menunduk, napasnya tercekat. Abraham menatap Kevin sebentar, yang tertidur damai di dada Hanum, lalu menutup mata sejenak. "Kau sudah melakukan hal yang bahkan aku tak sanggup lakukan, terima kasih." Setelah itu, tanpa menunggu jawaban, ia berbalik pergi. Langkahnya terdengar tergesa, meninggalkan aroma parfum maskulin yang samar. Hanum hanya bisa menatap pintu yang kembali tertutup, jantungnya masih berdegup kencang. 14. Dia menunduk, menatap Kevin, lalu berbisik pelan, "Nak. Kenapa hatiku juga ikut bergetar? Padahal aku sudah berjanji. Hanya untukmu, bukan untuk ayahmu." Malam itu, keduanya sama-sama sulit tidur. Abraham bersandar di ranjangnya, memejamkan mata dengan tangan menutup wajah. Bayangan Hanum menyusui Kevin tak mau hilang. Dan Hanum, di kamar sebelah, hanya bisa memeluk Kevin erat, berusaha menenangkan dirinya yang dipenuhi rasa bersalah bercampur debar tak terjelaskan. Matahari pagi menerobos masuk melalui tirai tipis di lantai 2 rumah Biantara. Hanum sudah terjaga lebih dulu, sibuk menyiapkan susu hangat untuk dirinya sendiri, agar nutrisinya terpenuhi. Bayi itu tenang di pelukannya, jemari mungilnya menggenggam kain selendang Hanum seolah tak mau lepas. Hanum menunduk, menciumi kening Kevin. "Kamu penguatku, Nak. Andai saja ibumu masih ada, aku pasti tidak akan di sini." Suaranya pelan, hanya untuk bayi itu. Suara langkah berat terdengar dari arah koridor. Hanum mendongak, mendapati Abraham berjalan dengan wajah yang lebih dingin dari biasanya. La baru selesai olahraga pagi, kaos hitamnya basah oleh keringat, tapi tatapannya tetap tegas, menutup rapat setiap celah perasaan. "Selamat pagi, Tuan," sapa Hanum sopan. Abraham berhenti sejenak. Matanya melirik Kevin yang tenang di pelukan Hanum, berbeda sekali dengan biasanya yang selalu rewel. Rahangnya mengeras, ada sekilas perasaan hangat yang muncul, namun cepat ia tekan. "Jangan biasakan dia terlalu sering digendong," ucapnya datar. "Dia harus belajar tidur sendiri, supaya tidak manja." Hanum terdiam, hatinya tersinggung, tapi ia menunduk. "Baik, Tuan." Abraham menatap lebih lama dari yang seharusnya, lalu melangkah pergi tanpa menoleh lagi. Namun dalam hatinya, kata-kata yang ia ucapkan terdengar begitu asing, seolah bukan dari hatinya sendiri. La tahu betul, Kevin butuh kehangatan, dan ia tahu,
hanya di pelukan Hanum anak itu bisa tenang. Tapi setiap kali ia melihat Hanum memeluk Kevin, ada debar yang membuatnya takut. Takut ia mengkhianati bayangan mendiang istrinya. 5. Hari-hari berikutnya menjadi ujian tersendiri bagi Hanum. Abraham semakin menjaga jarak. La jarang berbicara, bahkan jika harus, nadanya selalu kaku. Jadwal imunisasi Kevin jam 10. Kau ikut, katanya suatu pagi. Hanum hanya menjawab singkat, "Lia, Tuan." Tak ada percakapan lebih. Saat di mobil menuju rumah sakit, Hanum duduk di kursi belakang memangku Kevin, sementara Abraham di depan bersama sopir. Sesekali Hanum melirik ke arah punggung tegap itu, berharap ada sedikit kehangatan, tapi yang ia lihat hanyalah sosok lelaki yang membangun dinding tinggi. Malam harinya, Hanum duduk di kursi goyang sambil menidurkan Kevin. Tangannya mengusap kepala bayi itu lembut, suaranya bergetar ketika melantunkan doa-doa lirih. Namun dari luar pintu, Abraham berdiri lagi. Kebiasaannya kini, memandang dari jauh, seakan ia tak bisa menahan diri untuk memperhatikan, tapi juga tak mampu mendekat. 15. Kenapa aku begini? Pikirnya. Setiap kali melihat dia bersama Kevin, aku merasa rumah ini hidup kembali. Tapi kalau aku membiarkan perasaan itu tumbuh, apa artinya pengorbanan istriku? Dia mengepalkan tangan, menahan gejolak yang tak ia mengerti. Akhirnya, ia memilih mundur, kembali ke kamarnya, memutuskan untuk sernakin dingin agar hatinya tak semakin terikat. Keesokan harinya, Hanum mulai merasakan perubahan. Abraham nyaris tak pernah menatap matanya. Bahkan saat makan bersama keluarga, ia hanya berbicara dengan ibunya, Siska, atau dengan pengurus rumah, tanpa sekalipun melibatkan Hanum. Miranti menyadari itu. La menatap Hanum dengan iba. "Nak, kamu kuat, ya?" bisiknya ketika mereka sempat berdua di dapur. Hanum tersenyum pahit. "Aku hanya ingin Kevin tumbuh sehat. Soal yang lain, aku tidak berani berharap." Namun, yang tak disadari Abraham, justru sikap dinginnya membuat Hanum semakin kuat menahan diri. La tidak meminta cinta, tidak menuntut perhatian. La hanya memberi seluruh kasih sayangnya untuk Kevin, dan itu perlahan-lahan menciptakan celah kecil di dinding dingin yang coba Abraham bangun. Malam itu, ketika Kevin sakit perut dan menangis tanpa henti, Hanum berjaga semalaman. La berjalan bolak-balik di kamar, menggendong bayi itu, menepuk-nepuk punggungnya dengan sabar. Abraham yang mendengar dari kamarnya akhirnya tak tahan. La masuk tanpa mengetuk, wajahnya panik. Kenapa dia terus menangis? Suaranya keras, nyaris marah. Hanum terkejut, tapi tetap lembut menjawab, perutnya kembung, "Tuan. Saya sudah coba pijat ringan. Sebentar lagi mungkin akan reda." Namun tangisan Kevin tak kunjung berhenti. Abraham semakin resah, langkahnya gelisah. "Apa perlu kita ke rumah sakit sekarang?" Hanum menggeleng. "Tidak perlu, saya tahu caranya. Percayalah." Dengan sabar, ia menidurkan Kevin di pangkuannya, mengusap perut kecil itu dengan telapak hangat, sambil melantunkan doa. Tak lama kemudian, tangisan itu reda, berganti dengan helaan napas tenang. Kevin tertidur. Abraham terpaku, matanya menatap wajah Hanum yang lembut, peluh di dahinya, namun tetap penuh kasih. Untuk pertama kali, dinding dalam dirinya retak. Ada debar yang kembali muncul, kali ini lebih kuat. "Saya kembali ke kamar, kalau butuh apa-apa panggil saja," katanya pelan bergegas pergi meninggalkan kamar itu. Hanum hanya tersenyum dan mengangguk pelan. 16.06. Terpaksa menikah demi anak. 2 minggu kemudian, pernikahan itu berlangsung. Tanpa pesta, tanpa undangan besar, hanya keluarga inti dan beberapa saksi. Hanum mengenakan kebaya putih sederhana,
wajahnya pucat tapi cantik dengan air mata yang sesekali jatuh. Abraham mengenakan jas hitam, berdiri tegap dengan wajah dingin. Ijab kabul berlangsung singkat. Suara Abraham tegas, tak goyah. Saya terima nikahnya Hanum binti Roshidin dengan mas kawin seperangkat alat salat dibayar tunai. 1. Sah. Saat penghulu mengumumkan, Hanum menunduk, bahunya bergetar menahan tangis. Dia resmi menjadi istri Abraham Biantara. Siska tersenyum lega, Miranti ikut menitikkan air mata. Bagi mereka, ini awal yang baik. Namun bagi Hanum, ini adalah awal bab baru yang penuh misteri. Sah. Semua orang tersenyum melihat hal itu. Malam itu, Hanum duduk di ranjang kamarnya, menatap Kevin yang tertidur. Air matanya jatuh ke pipi. Aku sudah jadi istri ayahmu, sayang. Tapi bukan karena cinta. Aku hanya ingin kau punya nama baik, punya keluarga yang lengkap. Semoga aku sanggup menjalaninya. Di kamarnya sendiri, Abraham berdiri di balkon menatap langit. Bayangan Alma kembali hadir. Maafkan aku, Alma. Aku melakukan ini demi anak kita. Demi Kevin, dan demi seorang wanita yang terlalu lama tersiksa. Hatinya bergejolak, tapi wajahnya tetap dingin. Abraham sudah memutuskan, dia akan menikahi Hanum, tapi pernikahan ini tak boleh melibatkan cinta. Baik, aku lanjutkan dengan fokus ke hubungan Hanum dan Abraham, menggambarkan kontras dinginnya sikap Abraham dengan ketulusan Hanum. Hari-hari setelah kejadian itu berjalan dengan ritme yang sama. Abraham tetap menjaga jarak, membangun dinding yang semakin kokoh di hadapan Hanum. Dia nyaris tak pernah memanggil nama wanita itu, hanya sekadar, kau, atau, pengasuh. Bahkan ketika keduanya harus berada di satu meja makan, Abraham lebih banyak diam, hanya sesekali menanyakan kebutuhan Kevin, tanpa pernah menyinggung Hanum. Namun, berbeda dengan sikap Abraham, Hanum justru selalu memperlakukannya dengan penuh hormat. Setiap pagi, ia memastikan sarapan yang disiapkan pelayan sesuai dengan selera Abraham. Dia tidak pernah lupa menyiapkan kemeja yang sudah disetrika rapi, meletakkannya di kursi dekat ruang kerja, bahkan sesekali menyelipkan secangkir kopi hitam tanpa gula di meja kerja pria itu. Terima kasih, hanya itu yang keluar dari bibir Abraham, datar, tanpa tatapan. Hanum tersenyum kecil, menunduk, lalu pergi. Bagi Hanum, dia tahu posisinya. Abraham bukan sekadar lelaki yang menolongnya dari gunjingan, tapi juga ayah dari bayi yang kini ia rawat penuh kasih. Dalam hatinya, Hanum meneguhkan janji, aku tidak boleh berharap, tugasku hanya menjaga dan memberi kasih. 17. Namun terkadang, kehangatan kecil yang ia berikan menembus celah hati Abraham tanpa ia sadari. Malam-malam ketika Abraham pulang terlambat, Hanum selalu menunggu di ruang tamu dengan alasan menidurkan Kevin. Padahal, ia sengaja tidak tidur agar bisa memastikan pria itu pulang dengan keadaan baik. Suatu malam, hujan deras mengguyur kota. Abraham pulang dengan jas yang masih basah saat Abraham turun dari mobil, wajahnya tampak lelah. Hanum berdiri menyambutnya. Tuan pasti kedinginan. Saya sudah menyiapkan teh hangat di meja, ucapnya pelan. Abraham sempat tertegun beberapa detik sebelum akhirnya menjawab singkat, kau tidak perlu repot. Namun tangannya tetap meraih gelas itu, meneguk perlahan. Kehangatan teh itu terasa berbeda, seakan ada ketulusan yang ikut masuk bersama hangatnya cairan. Malam itu, setelah Hanum kembali ke kamarnya, Abraham duduk lebih lama di kursi ruang tamu. La menatap gelas kosong di tangannya, jantungnya berdegup dengan ritme yang sulit ia kendalikan. Kenapa aku merasa diperhatikan? Kenapa aku takut mengakui bahwa aku butuh itu? Sementara Hanum, di kamar kecil bersama Kevin, menatap bayi itu sambil tersenyum getir. Ayahmu dingin sekali, nak. Tapi ibu percaya. Dalam hatinya,
Ia tetap baik. Hari-hari berikutnya, ketulusan Hanum semakin terlihat. Dia selalu menyambut Abraham ketika pulang, menyiapkan segala kebutuhannya, bahkan mendoakan diam-diam di setiap malam agar lelaki itu diberi kekuatan. Beberapa hari kemudian, suasana rumah besar keluarga Biantara agak berbeda. Siska duduk di ruang keluarga dengan wajah penuh pertimbangan sambil memegang sebuah amplop putih elegan. Hanum yang baru selesai menidurkan Kevin, datang menghampiri untuk menanyakan kabar. "Ada apa, Ibu?" tanya Hanum pelan. Siska menghela napas, lalu menunjukkan undangan itu. "Ini undangan pernikahan Galih dan Lilis. Dia masih keluarga jauh kita. Entah bagaimana, mereka tetap mengirimkan undangan." Nama itu membuat Hanum tercekat. Galih, laki-laki yang pernah mengisi hatinya, sekaligus meninggalkannya dengan luka yang tak kunjung sembuh. Sesaat, wajahnya memucat, namun ia berusaha tegar. "Kalau begitu, Ibu datang saja." Siska semula memang berniat datang sendiri, tapi ia melirik Hanum penuh arti. "Hanum, kamu istrinya Abraham sekarang. Mau bagaimanapun, kehadiranmu akan membuat orang berhenti bergosip. Tidak baik kalau kamu menghindar. Apalagi, Lilis itu jelas ingin orang-orang tahu siapa yang menang dan siapa yang kalah." Hanum menunduk, hatinya terasa perih. Lah sudah cukup sering merasakan pahitnya cibiran orang, dan kini ia harus berhadapan langsung dengan masa lalunya. "Ibu, saya rasa, lebih baik saya di rumah saja. Saya tidak mungkin datang. Apalagi papanya Kevin tidak akan setuju." Percakapan itu terdengar oleh Abraham yang baru turun dari lantai atas. Dengan nada dingin bercampur sinis, ia menyela, "Atau sebenarnya kau memang belum bisa move on dari mantanmu itu?" 18. Hanum sontak mendongak, matanya membelalak. "Bukan begitu, Tuan. Saya hanya tidak ingin mempermalukan keluarga dengan kehadiran saya." Abraham mengangkat sebelah alisnya, menyilangkan tangan di dada. "Kalau memang sudah tidak ada perasaan, seharusnya kau bisa datang dengan kepala tegak. Atau jangan-jangan, masih ada sesuatu yang kau simpan." Kata-kata itu bagai pisau yang menusuk hati Hanum. Dadanya sesak, wajahnya panas menahan marah dan malu sekaligus. Dia menelan ludah, lalu berkata pelan namun tegas, "Baiklah. Saya ikut. Saya tidak takut siapapun." Siska yang sejak tadi menyimak percakapan itu, tersenyum samar. Lah tahu betul Hanum sebenarnya terluka, tapi keputusan untuk datang adalah langkah tepat. "Kalau begitu, biar Elbu yang menyiapkan semuanya. Hanum, kamu harus tampil cantik. Jangan biarkan mereka menganggapmu kalah." Esoknya, Siska membawa Hanum ke salon. Dari awal, Hanum enggan dan merasa canggung. "Elbu, saya tidak perlu dirias berlebihan, cukup sederhana saja." Namun Siska menggeleng, lalu menggenggam tangan Hanum erat. "Nak, dengarkan Ibu. Kau sekarang istri Abraham Biantara. Orang lain mungkin masih memandangmu sebelah mata, tapi hari ini, kau harus berdiri sejajar. Tidak boleh ada yang meremehkanmu lagi. Ingat, ini juga untuk pernikahanmu." Biarkan Abraham jatuh cinta perlahan, bisik Siska di ujung kalimatnya. Hanum menatap Siska dengan mata berkaca-kaca. Lah tak pernah merasakan ada seorang mertua yang begitu peduli dengannya. Di salon, rambut Hanum ditata anggun, wajahnya dirias natural dengan sentuhan lembut. Lah sendiri terkejut saat bercermin, bayangan yang kembali menatapnya adalah sosok wanita yang lebih kuat, lebih berwibawa, bukan lagi Hanum yang selalu pasrah dan terluka. 3. Ketika keluar dari salon, Abraham yang sudah menunggu di mobil menoleh sekilas. Tatapannya terhenti beberapa detik, meski cepat-cepat ia alihkan kembali. Ada debar aneh di dadanya, meski bibirnya tetap dingin. "Cepat masuk, nanti kita terlambat." Hanum menghela napas, lalu masuk ke dalam mobil.
Terima kasih, Tuan. Ucap Hanum, saat Abraham dengan sengaja membuka pintu untuknya. 19:07. Pesta pernikahan mantan suami. Lampu kristal bergemerlap di aula hotel mewah tempat pesta pernikahan Galih dan Lilis berlangsung. Musik lembut mengalun, meja-meja bundar dipenuhi tamu dengan pakaian terbaik mereka. Para pelayan berlalu lalang membawa minuman dan hidangan, suasana tampak megah, penuh senyum dan tawa. Hanum berjalan masuk diapit oleh Abraham dan Siska. Gaun anggun berwarna pastel yang ia kenakan membuat sosoknya tampak berwibawa, jauh berbeda dari penampilan sederhana biasanya. Rambutnya tersanggul rapi, wajahnya bercahaya meski ia berusaha keras menahan debar di dadanya. Tatapan tamu undangan sontak tertuju padanya. Beberapa berbisik-bisik, sebagian bahkan terkejut. L2. Bukannya Hanum. Mantan istri Tuan Galih. Galih yang berdiri di dekat pelaminan bersama Lilis membeku begitu melihat sosok Hanum. Matanya membelalak, jemarinya mengepal di sisi tubuhnya. La tidak menyangka Hanum akan hadir. Lebih dari itu, dia melihat Hanum datang bersama keluarga Biantara, keluarga yang punya nama besar, keluarga itu masih terikat hubungan keluarga dengannya meskipun jauh. Kenapa dia bisa bersama mereka? Pikir Galih gusar. Dalam benaknya, ia segera menyimpulkan, Hanum pasti hanya dijadikan pengasuh anak Abraham Biantara. Itu satu-satunya alasan yang masuk akal baginya, dia menyeringai. Lilis menyadari perubahan ekspresi Galih. La mengikuti arah pandang suaminya, lalu mendapati Hanum tengah berjalan anggun bersama Abraham. Seketika wajah Lilis menegang, api cemburu menyala di matanya. Saat pesta sudah berlangsung beberapa jam, banyak tamu yang menghampiri Hanum. Mereka menyanjung penampilannya, beberapa bahkan salah paham mengira ia adalah istri Abraham. Namun Hanum selalu menjawab dengan senyum sopan tanpa menjelaskan lebih jauh. Hingga akhirnya, ketika Hanum sedang berdiri sebentar di dekat meja minuman, Lilis mendekatinya dengan senyum tipis yang penuh racun. Wah, Hanum. Aku tidak menyangka kau berani datang ke pesta ini. Suaranya terdengar manis di luar, tapi dingin menusuk. Kau datang. Untuk apa? Mau menunjukkan pada semua orang kalau kau masih belum bisa melupakan suamimu. Atau, Lilis mencondongkan tubuh, suaranya merendah tajam, kau mencoba menggoda Galih lagi. Jangan harap. Sekarang dia milikku, dan kau hanya tamu tak diundang yang menyedihkan. Hanun terdiam, jemarinya mengepal di balik gaunnya, menahan gejolak yang mulai menanas. Namun sebelum ia sempat menjawab, Miranti, yang kebetulan mendengar percakapan itu mendekat. Lilis, jaga bicaramu. Nada Miranti tegas, membuat beberapa tamu di sekitar mulai menoleh. Hanum datang ke sini atas undangan keluarga, bukan untuk hal-hal kotor yang kau tuduhkan. Jangan permalukan dirimu sendiri. Lilis terperanjat, wajahnya memerah menahan malu. Dia ingin membalas, tapi tatapan dingin Abraham yang berdiri tidak jauh dari Hanum membuat lidahnya keluh. Pria itu tidak berkata apa-apa, hanya menatapnya datar, tapi aura yang terpancar cukup untuk membuat bulu kuduk Lilis meremang. Hanum akhirnya mengangkat wajahnya, tersenyum tipis penuh wibawa. Tenang saja, Lilis. Aku sudah tidak punya urusan apapun dengan Galih. Aku datang hanya untuk menghormati undangan keluarga. Suaranya tenang, namun jelas terdengar oleh beberapa orang di sekitar, membuat bisik-bisik semakin ramai. Galih yang sejak tadi mengamati dari kejauhan merasakan dadanya sesak. Tatapannya tertuju pada Hanum, tapi yang 20. Ia lihat bukan lagi wanita rapuh yang dulu ia tinggalkan. Kini Hanum berdiri dengan kepala tegak, didampingi Abraham yang aura kuasanya tidak bisa disentuh siapapun. Kenapa aku merasa kehilangan lagi? Batin Galih, tanpa sadar jemarinya mengepal semakin kuat. Siska,
yang tak mau membuat keributan lebih panjang, segera menyentuh lengan Hanum. "Nak, mari kita duduk, jangan hiraukan kata-kata orang." Hanum mengangguk pelan, lalu melangkah kembali ke meja mereka. Suara tawa dan denting gelas di aula perlahan menipis menjadi gumaman, sekilas musik kembali mengisi ruang, namun udara di sekitar meja itu berubah tegang. Hanum duduk sendiri, tangan menggenggam tepi kursi, mencoba menenangkan detak jantungnya yang masih berdenyut pelan. Dia menatap piring kosong di depannya, sibuk menata napas supaya wajahnya tidak memperlihatkan betapa remuk hatinya baru saja disapa oleh langkah-langkah yang tak diundang. Galih melangkah mendekat dengan senyum yang dipaksakan, matanya masih menyimpan sisa kebingungan sekaligus rasa kepemilikan yang sudah pudar. "Hanum," suaranya lembut, setengah ingin menenangkan, setengah ingin menilai, seperti orang yang kembali memeriksa barang yang dulu ia miliki. Hanum menegakkan punggung, menatap Galih tanpa kata. Dia tahu betul apapun yang dikatakan sekarang tak akan mengubah masa lalu. Di saat itu, Lilis menyelinap datang dari sisi meja lain. Wajahnya memerah setengah karena marah, setengah karena berambisi membuat atraksi. Dengan gerakan cepat ia meraih satu gelas air mineral yang berjejer di meja hidangan, lalu tanpa ragu menyiramkan air itu ke wajah Hanum. Cairan dingin memercik, mengenakan gaun Hanum yang baru saja dirapikan, tetesan air menuruni pipi, kehormatannya seolah dicelupkan di depan ratusan pandangan. Suasana seketika membeku, sendok berhenti, percakapan terhenti, semua mata tersedot ke arah aksi murahan itu. Abraham, yang sejak tadi berdiri tak jauh, merasakan sesuatu seperti garis merah melintasi batas. Tangan yang sedang memegang gelas coklat serbuk sempat gemetar, lalu mengepal. Waktu seolah melambat ketika ia melihat Lilis bersikap seperti itu, tiap tetes air yang menyapu gaun Hanum terasa seperti penghinaan langsung ke ruang dalam dirinya. Lilis kemudian melepas hinaannya dengan suara tinggi, sengaja menampilkan kebencian di depan umum. "Kau datang ke sini bukan untuk menghormati pesta, Hanum," katanya lantang. "Kau datang untuk mencari perhatian, menggoda mantan suamimu yang sudah membuangmu. Lihatlah, kau masih saja berpura-pura suci." Beberapa tamu menutup mulut, ada yang menahan geli jahat, tapi yang paling jelas reaksinya adalah Galih. Lah terkejut bukan main, mulutnya seperti kehilangan kata-kata. Hanum mengangkat tangan refleks menyeka air dari wajahnya, pandangannya berkaca-kaca. Rasa malu, marah, dan sakit bercampur. "Lilis," suaranya pelan namun penuh kendali, "apa yang kau lakukan? Elni pesta pernikahanmu. Apa yang kau inginkan dari merendahkan orang lain?" Lilis tak mau berhenti, dia melangkah maju, wajahnya menebarkan amarah, lalu dalam satu gerakan dramatis hendak menamparkan Hanum lagi, di depan seluruh undangan. 21. Tapi sebelum telapak tangan Lilis sempat menyentuh udara, sebuah tangan lebih cepat menahan pergelangan itu. Abraham bergerak seperti panah, sigap, dingin, penuh tenaga. Dia menangkis dan memutar, lalu dengan satu gerakan lutut yang terarah ia hempaskan tangan Lilis hingga tubuh wanita itu terhuyung mundur dan hampir tersungkur ke lantai. Suasana meledak, ada desak kaget, ada bisik-bisik panik. Semua mata kini fokus pada sosok laki-laki tinggi itu yang menatap Lilis dengan mata yang tidak lagi hanya dingin melainkan berbahaya. "Sekali lagi kau menyentuh istriku," suara Abraham rendah tapi bergetar seperti badai yang siap menerjang. Kata istriku meluncur dari mulutnya seperti guntur yang menggelegar, mengoyak susunan sosial kecil yang selama ini coba dipertahankan Lilis dan Galih. "Sekali lagi kau yang melakukan ini, dan aku akan buat seluruh keluargamu hancur." Ucapan itu menempel seperti klat, mengguncang. Wajah Galih berubah, antara marah, takut, dan malu. Lilis terpaku, matanya melebar tak percaya, bibirnya meraba-raba kata maaf yang tidak pernah keluar. Beberapa tarnu menahan napas, bisik-bisik berubah menjadi gaduh.
Hanum hanya mampu menatap. Tubuhnya lemas bukan karena air yang meresap ke kain, tetapi karena sesuatu yang tak disangka, pembelaan dari pria yang selama ini dingin padanya. Galih, yang selama ini memandang Hanum sebagai halaman belakang yang bisa ia pijak, kini melihat bahwa ada seseorang yang menandai Hanum bukan sebagai barang, tapi sebagai milik yang harus dihormati. Rasa kehilangan itu memukulnya, bukan hanya kehilangan hak sebagai suami, tetapi juga kehilangan posisi yang dulu ia kira tak tergantikan. Di sisi lain ruangan, Miranti dan Siska yang sempat menyambut rekan bisnis, datang tergesa-gesa kembali. Mereka mendengar keributan, Miranti melangkah cepat, matanya terbakar ketika melihat Lilis terjungkal sedikit dan Abraham berdiri melindungi Hanum. Siska menegakkan tubuhnya, wajahnya memerah tapi napasnya stabil, ia tahu betul apa yang harus dilakukan sekarang. Cukup, bentak Miranti ketika ia tiba tepat di samping Abraham. Suaranya menguasai ruangan. Lilis, kau tak pantas. Di mana sopan santunmu? Kau membuat aib di atas aib. Lilis terjaga dari kebingungan, menatap Miranti penuh kebencian dan malu. La ingin membalas, namun tatapan Miranti yang dingin seperti es membuatnya kehilangan kata. Seketika tamu-tamu lain sibuk menundukkan kepala, sebagian berbisik tak enak, reputasi keluarga Lilis mendadak bergetar. Galih, yang berdiri di dekat pelaminan, terlihat pucat. Ila melangkah maju setengah, namun tangan Abraham yang masih sedikit terangkat membuatnya menahan diri. Sekumpulan kerabat Galih menatap dengan wajah berubah, ada bisik miring tentang siapa yang sebenarnya berkuasa sekarang. Abraham menurunkan tangan, napasnya masih berat. Dia menatap Lilis sekali lagi, dingin seperti es. Maafkan aku, katanya kepada Hanum, kata yang singkat tapi penuh makna. Kita pulang. Hanum gemetar, suaranya hampir tak terdengar saat ia menjawab, Tuan. Namun sebelum ia sempat menoleh, Miranti sudah mengatur langkah, menarik lengan Hanum, menuntunnya ke arah mobil. Siska bergerak mendahului, memunggungi situasi yang masih menggelegak di belakang mereka. Kenapa Hanum bisa menikah dengan Paman Bian? Apa yang terjadi? Elbu nggak pernah cerita apapun padaku. 22. Galih mengepalkan tangannya menatap kepergian keempat orang itu. 23. 08. Dia istriku. Mobil hitam yang membawa mereka berhenti tepat di halaman depan rumah keluarga Biantara. Malam itu terasa begitu panjang, terutama bagi Hanum. Jemarinya masih dingin meski udara dalam mobil cukup hangat. Perkataan Abraham di hadapan semua orang tadi terus bergaung di telinganya istriku. Kata itu seperti tamparan dan pelukan dalam waktu bersamaan. Begitu mereka tiba, Hanum segera melangkah masuk, menundukkan kepala, berusaha mengabaikan degup jantung yang masih berisik di dadanya. Namun, Abraham yang berjalan di belakangnya terus menatap punggung Hanum. Ada sesuatu yang berbeda malam ini. Hanum panggil Abraham pelan. Wanita itu berhenti sejenak, menoleh dengan gugup. Lia. Suaranya lirih, nyaris bergetar. Pria itu mendekat, jaraknya hanya setengah meter darinya. Tatapannya tajam, tetapi tidak sedingin biasanya. Kau benar-benar baik-baik saja setelah kejadian tadi. Aku tahu Lilis sudah melampaui batas. Hanum menunduk, jemarinya saling meremas. Aku baik-baik saja. Selama Tuan Abraham melindungiku. Aku tidak takut. Kalimat itu meluncur begitu saja, tanpa sempat ia saring. Wajahnya memanas, malu sendiri karena begitu jujur di hadapan pria yang jarang sekali membuka hati. Abraham terdiam sejenak, dadanya naik turun menahan sesuatu yang tidak ingin ia tunjukkan. Dia berusaha meredam debaran asing yang sejak tadi mengganggunya. Kau tidak perlu merasa takut lagi. Selama kau tinggal di rumah ini, aku tidak akan membiarkan seorang pun menyakitimu, ingat itu. Hanum menelan ludahnya, perasaan hangat menjalari tubuhnya. Terima kasih,
Tuan Abraham. Ucapnya tulus. Sesaat hening, hanya suara jam dinding yang berdetak. Abraham kemudian mengalihkan pandangan, seolah menegaskan kembali jarak di antara mereka. Sudah malam, kau harus istirahat. Kevin akan segera bangun, dan kau pasti lelah. Hanum mengangguk patuh. Baik. La berbalik, melangkah menuju kamarnya. Namun, langkahnya terasa ringan kali ini. Hatinya masih bergetar, bukan karena sakit dihina Lilis, melainkan karena untuk pertama kalinya sejak tragedi hidupnya, ada seseorang yang berdiri di depannya, membela dirinya, bahkan dengan lantang menyebutnya istri. Di ruangannya sendiri, Abraham duduk di kursi kerja, menatap kosong ke arah jendela. Tangannya masih teringat saat ia menahan tangan Lilis, wajah Hanum yang terkejut, dan tatapan matanya yang penuh luka bercampur ketulusan. Kenapa aku begitu peduli? Batinnya bergemuruh. Namun, jawabannya tak kunjung ia temukan. Sementara itu, di kamar sebelah, Hanum duduk di tepi ranjang, menatap Kevin yang terlelap di pelukannya. La mengelus kepala mungil itu dengan lembut. Papamu.